Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Safaga Azahra, NPM 719212756 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi mata kuliah Manajemen Koperasi dan UMKM pada pertemuan kelima, yaitu pembahasan tentang hubungan koperasi dengan pasar dengan segala strukturnya dan hubungan koperasi dengan kewirakoperasian dengan sub pokok pembahasan yaitu koperasi dalam struktur pasar persaingan sempurna, pasar monopolistik, pasar oligopolistik, koperasi dalam struktur pasar monopoli. Untuk mempersingkat waktu, berikut penjelasan lengkapnya. Pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian dan struktur pasar. Apa itu pasar? Secara sederhananya, pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk saling bernegosiasi tentang apa saja yang dibutuhkan oleh kedua belah pihak. Berdasarkan sifat dan bentuknya, pasar dibagi menjadi dua, yaitu pasar persaingan sempurna dan juga pasar persaingan tidak sempurna. Dalam pasar persaingan tidak sempurna dibagi lagi menjadi tiga, yaitu monopoli, persaingan monopolistik, dan juga oligopoli. Pasar persaingan sempurna memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Adanya penjual dan pembeli yang sangat banyak, produk yang dijual perusahaan adalah homogen, perusahaan bebas masuk dan keluar pasar, para penjual dan pembeli memiliki informasi yang sempurna. Untuk selanjutnya yaitu pasar persaingan tidak sempurna. Di dalamnya ada koperasi dalam pasar monopoli. Dicirikan yaitu perusahaan menjual atau yang menghasilkan produk hanya satu. Tidak ada produk substitusinya. Konsumen produk yang monopoli adalah banyak. Memasuki industri yang menghasilkan produk monopoli sangat sulit, bahkan tidak mungkin. Selanjutnya yaitu koperasi dalam pasar persaingan monopolistik. Ciri-cirinya yaitu banyak penjual dan pengusaha dari suatu produk yang beragam. Selanjutnya produk yang dihasilkan tidak homogen, ada produk substitusinya, keluar atau masuknya ke industri relatif mudah. Harga produk tidak sama di semua pasar, dan selanjutnya pengusaha dan konsumen produk tertentu sama-sama bersaing. Selanjutnya pembahasan tentang pasar oligopoli. Dicirikan yaitu dijalankan dua produsen atau lebih, produk yang dijual homogen dan saling menggantikan. Selanjutnya kebijakan produsen utama sebagai acuan produsen lainnya. Harga barang di pasar relatif sama, produsen baru sangat mengalami kesulitan untuk masuk ke dalam pasar. Terakhir yaitu membutuhkan strategi pemasaran yang matang. Untuk selanjutnya masuk ke pengertian kewirakoperasian. Kewirakoperasian adalah suatu sikap mental positif dalam usaha kooperatif dengan mengambil prakarsa inovatif serta keberanian mengambil resiko dan berpegang teguh pada prinsip identitas koperasi. Selanjutnya fungsi kewirakoperasian diantaranya yaitu kewirakoperasian arbitrase, kewirakoperasian rutin, kewirakoperasian inovatif. Penjelasan tentang fungsi kewirakoperasian secara singkatnya, untuk yang pertama yaitu kewirakoperasian arbitrase. Di sini dimaksudkan sebagai keputusan yang diambil dari dua kondisi yang berbeda yang saling memberikan peluang. Untuk yang selanjutnya yaitu kewirakoperasian rutin. Kewirakoperasian rutin sendiri memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Kegiatan kewirakoperasian berhubungan dengan evaluasi dan koreksi bila terjadi miskomunikasi sumber daya. Yang kedua, manajer wirakoperasi memiliki informasi yang banyak tentang sumber daya, tujuan, dan resiko yang dihadapi.
Yang ketiga, rendahnya tingkat ketidakpastian memungkinkan wirakoperasi mampu memaksimumkan tujuan. Untuk yang selanjutnya yaitu tentang kewirakoperasian inovatif. Maksudnya di sini kewirakoperasian inovatif berarti mencari, memanfaatkan, dan menentukan yang baru. Misalnya dalam kewirakoperasian inovatif berarti seorang wirakoperasi yang selalu tidak puas dengan kondisi yang ada. Selanjutnya yaitu tentang tipe kewirakoperasian. Yang pertama, kewirakoperasian, anggota-anggota sebagai pemilik koperasi dapat menjadi wirakop bila ia mampu menemukan dan memanfaatkan peluang yang ada untuk pertumbuhan koperasi. Yang kedua, kewirakoperasian manajer mengangkat manajer sebagai pelaksana dan penanggung jawab kegiatan operasional dan tentunya mengharapkan perubahan yang memberikan keuntungan. Yang ketiga, kewirakoperasian birokrat. Birokrat adalah pihak yang secara tidak langsung berhubungan dengan pengembangan koperasi. Yang keempat, kewirakoperasian katalis. Maksudnya, sebagai pihak yang berkompeten terhadap pembangunan koperasi, kendati pun ia mempunyai hubungan langsung dengan organisasi koperasi. Seorang katalis biasanya adalah seorang altruis, yaitu dapat disebut dengan sebagai orang yang mementingkan kebutuhan orang lain. Baik, hanya itu penjelasan dari materi manajemen koperasi dan UMKM pada video kali ini tentang hubungan koperasi dan juga pasar serta kewirakoperasian. Jika dalam video tadi ada kesalahan pengucapan dari saya dan juga perbuatan, mohon dimaafkan. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.